Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini Jumat 5 September 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 3-4, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu Yesus, memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Bapak, Ibu, Saudara, ketika diperhadapkan pada pemberlakuan suatu aturan, seseorang memiliki dua pilihan sikap. Pertama, menerima aturan itu dan melakukannya persis seperti yang diatur. Kedua, memilih berpikir tentang latar belakang dibuatnya aturan itu dan dampaknya bagi kehidupan secara umum. Pilihan kedua ini adalah critical thinking atau berpikir kritis. Seseorang tidak sekedar menerima, tetapi menggali sehingga memahami tujuan dan dampak dari aturan itu. Lalu bisa melakukannya dengan lebih tepat atau kalau perlu mengoreksinya. Yesus mengajak orang-orang yang bersamanya saat itu berpikir kritis. Hukum Taurat memang dari Tuhan, tetapi berbagai peraturan turunannya dibuat oleh para pemuka agama. Peraturan itu harus dilihat secara kritis, bukan diikuti secara kaku. Hukum yang diberikan Tuhan adalah mereka harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Baru kemudian peraturan dibuat untuk menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang hari Sabat. Maka Yesus pun mengajak mereka berpikir kritis dengan bertanya tentang boleh tidaknya menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jika menyembuhkan orang dianggap sebagai pekerjaan, tentu tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, jika menyembuhkan orang dipandang sebagai kepedulian terhadap sesama dan kehidupan, tentu boleh dilakukan. Yesus bahkan membandingkannya dengan tindakan orang pada umumnya yang pasti akan menarik lembunya ketika lembu itu terperosok ke dalam sumur, sekalipun hal itu terjadi pada hari Sabat. Jadi mana yang lebih berharga? Orang sakit yang perlu disembuhkan atau lembu yang perlu diangkat dari dalam sumur? Bapak, Ibu, Saudara, kata-kata Yesus mengajak kita menggunakan akal budi anugerah Tuhan untuk berpikir kritis. Tidak semua aturan bisa diterima begitu saja. Bertanyalah saat memang ada yang harus dipertanyakan, sehingga kita memiliki pandangan yang utuh terhadap suatu peraturan dan tidak jatuh pada sikap legalis yang tidak menghargai kemanusiaan. Aturan yang ada dibuat untuk menolong manusia menjalani hidup, bukan manusia diperbudak oleh aturan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk segenap kekuatan, hikmat, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh terus merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur pagi ini Tuhan terus menyatakan firman-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan, menolong kami mengerti, memampukan kami untuk paham akan kebenaran firman Tuhan dan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu, kami sungguh-sungguh berpikir dengan benar. Kami melakukan tindakan yang benar seturut dengan kebenaran Tuhan saja. Kami rindu Tuhan untuk boleh berpikir juga secara benar, seturut dengan apa yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat untuk sungguh-sungguh boleh berpikir dengan kritis, untuk sungguh-sungguh boleh memikirkan yang benar seturut dengan firman-Mu. Dan kami rindu, biarlah Tuhan yang boleh terus menolong kami. Ketika kami memutuskan sesuatu, kami terus mengingat akan hikmat yang daripada Tuhan.
dan memakainya untuk kemudian bersikap secara benar juga. Tuhan, tolong kami juga dalam segala hal yang kami harus putuskan, segala hal yang harus kami pikirkan. Kami terus mengingat bahwa kami harus tetap memuliakan Engkau, dan kami harus tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami untuk terus boleh setia kepada Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kau pimpin, berkati. Engkau tolong kami untuk terus berjalan, tunduk dan berdiri di dalam kebenaran-Mu. Dan kami rindu, kami boleh terus memuliakan Engkau dan terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.